wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat tani dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas busuk buah pada tanaman kakao. Jadi sebelum kita lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah ini, dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Oke teman-teman, jadi apa sih itu busuk buah? Nah, busuk buah itu contohnya seperti ini. Nah, ini buah kakao yang terkena busuk buah. Teman-teman bisa lihat nih. Nah, busuk buah ini sangat bisa dibilang sangat meresahkan ya, karena ini bisa menyebabkan kita itu gagal panen atau kita panennya itu tidak stabil ya, tidak seperti biasanya. Nah, busuk buah ini tidak hanya terserang oleh pada tanaman buah kakao yang berukuran besar, bisa juga terserang pada buah kakao yang masih kecil. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini buah kakao yang terkena busuk buah. Ini masih berukuran sangat kecil, masih pentil ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, jika buah kakao terserang busuk buah yang masih berukuran kecil, ini kemungkinannya sangat besar kita gagal panen, karena buah ini belum sempat matang ya, belum bisa untuk kita panen. Nah, apa sih ciri-ciri busuk buah itu? Nah, ciri-cirinya itu seperti ini teman-teman ya. Nah, ciri-cirinya buah kakao itu akan bintik-bintik hitam, bercak-bercak ya. Ini. Nah, nantinya ini akan merata dan akan melebar sehingga satu buah ini akan menghitam. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia contohnya buah kakao yang terkena busuk buah secara merata. Nah, teman-teman, jadi ini dia biji kakao yang terserang busuk buah. Nah, kualitas bijinya itu sudah tidak bagus. Ini sudah kempes ya. Nah, biasanya itu para petani masih bisa memanfaatkan bijinya ini, masih bisa dijemur dan dikelola, tapi kualitasnya sudah tidak bagus karena kempes ya. Oke. Nah, ini yang sudah lebih parah, biji kakao yang terkena busuk buah. Nah, kalau sudah seperti ini sih, ini sudah tidak bisa lagi dikelola teman-teman ya, sudah bijinya sudah kempes. Jadi busuk buah ini disebabkan oleh jamur Phytophthora. Biasanya itu disebarkan oleh semut, tupai, dan serangga lainnya, dan biasanya juga itu terjadi pada genangan air ya, pada kulit coklat. Nah, jamur ini atau pembusuk buah ini tidak hanya terjadi pada buah kakao ya teman-teman, biasanya juga itu terjadi pada batang. Tetapi jadi kalau misalnya kita tidak tanggap untuk menanggulangi busuk buah ini, makanya akan menyebabkan kanker batang. Jadi kita tanggap menanggulangi busuk buah ini. Oke, jadi untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya pembusukan buah ini, nah karena pembusuk buah ini disebabkan oleh cuaca atau curah hujan atau kondisi kebun kita yang lembab, makanya sering mungkin kita melakukan pemangkasan ya, supaya cahaya sinar matahari itu masuk di lahan kita, supaya jamur ini tidak berkembang biak. Nah, dan salah satunya lagi kita melakukan panen secara secara rutin, supaya buah yang terkena busuk buah ini tidak menyebar ke buah-buah yang lain. Jadi salah satu cara untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya pembusukan buah ini, nah biasanya itu kalau kita selesai panen, biasanya kulit coklat itu kita hambur atau bertebaran di sekitaran pohon coklat. Jadi saran saya, ketika kita selesai panen, kulit coklatnya ini kita buang di tempat-tempat tertentu. Misal kita menggali lubang ya, dan kulitnya ini kita buang di situ, supaya jamur yang ada pada kulit buah ini tidak menyebar. Dan salah satu untuk mematikan jamurnya ini, kita menyemprotnya pakai pestisida atau fungisida seperti Nordox ya, supaya jamur yang terdapat pada kulit coklat ini tidak menyebar. Nah, oke teman-teman, jadi saya rasa cukup sekian pembahasan kita atau sharing-sharing kita mengenai
pembusukan buah pada tanaman kakao. Oke, jadi teman-teman bisa memberikan informasi lainnya juga bagaimana sih caranya mencegah terjadinya pembusukan buah ini. Oke teman-teman, jadi sampai jumpa di video